Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara kaum muslimin, ayah bunda, para muhsinin dermawan yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, alhamdulillah dengan izin Allah kita kembali lagi bertemu dalam rangka untuk bersama-sama duduk berkumpul memahami ajaran agamanya Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan paham agama diharapkan kita bisa mampu berjalan sesuai dengan keridhaan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala dalam mengisi sisa kehidupan kita. Mari bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan insyaallah sampai kepada kita. Saudara kaum muslimin jamaah dirahmati dan dimuliakan Allah, alhamdulillah karena izin Allah kita kembali duduk bersama kemudian mengkaji salah satu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis ini sangat-sangat penting untuk kami angkat dan kami bahas kepada jemaah para muhsinin dermawan yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah. Kenapa demikian? Karena memang ini sifatnya urgent, sangat penting untuk kita ketahui agar kita lebih berhati-hati dalam mengisi sisa kehidupan kita untuk mendapatkan keberkahan dan keridhaan Allah, agar kita mendapatkan surganya Allah ketika kita kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Saudara kaum muslimin, ayah bunda, para muhsinin dermawan yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, dalam hadis Sahih Bukhari pada nomor ke-3101, Sahih Bukhari pada nomor 3101, ada sebuah hadis yang menarik terkait dengan percakapan Nabi Ibrahim alaihi salam bersama bapaknya Nabi Ibrahim alaihi salam yang bernama Azar. Nah, kita lihat nanti bagaimana konsep hadis ini memberikan pelajaran kepada kita. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata bahwasanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, memberikan nasihat wejangan kepada kita umat akhir zamannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita saksikan apa yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini dikatakan yalqa Ibrahimu abahu Adzar yaumal qiyamah. Ya, bertemu Ibrahim, Nabi Ibrahim alaihi salam, bapaknya yang bernama Adzar pada hari kiamat. Ya, jadi hadis ini menjelaskan bahwa Nabi Ibrahim alaihi salam nanti di hari kiamat itu akan bertemu dengan bapaknya yang bernama Adzar untuk membahas sesuatu yang akan kita dengarkan. Kemudian wa ala wajhi Adzar qataratun wa ghabaratun, didapati oleh Nabi Ibrahim alaihi salam oleh bapaknya ini ketika bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihi salam, wajah bapaknya yang bernama Adzar itu terdapat warna hitam, ya, bukan hanya sekedar warna hitam tapi ada debu hitam juga. Kenapa bisa terjadi? Karena ada sesuatu yang menyebabkan dirinya mengalami kesedihan. Ya, ada sesuatu yang menyebabkan dirinya mengalami kesedihan. Kemudian lanjutan hadis ini fayaqulu lahu Ibrahim. Ya, kemudian Nabi Ibrahim alaihi salam itu berkata kepada bapaknya Adzar pada hari kiamat tersebut. Ya, kita bicara tentang pertemuan Nabi Ibrahim alaihi salam bersama ayahnya di hari kiamat. Lantas apa yang dikatakan Ibrahim? Beliau mengatakan, alam aqul laka la ta'sini, ya, alam aqul laka la ta'sini. Apa yang dikatakan Nabi Ibrahim alaihi salam? Beliau mengatakan bahwa bukankah aku sudah katakan kepadamu agar engkau tidak menentangku, ya. Di sini dikatakan dengan kalimat, ya, kalimatnya alam aqul laka la ta'sini. Bukankah aku sudah menyampaikan kepadamu untuk kamu tidak menentangku? Fayaqulu abuhu, maka abunya, maksudnya bapaknya Nabi Ibrahim alaihissalam yang bernama Adzar itu
mengatakan kepada Nabi Ibrahim, fal yauma la a'sika, pada hari ini wahai Ibrahim, saya tidak akan menentangmu, ya, saya tidak akan menentangmu. Kemudian fayaqulu Ibrahim, ya Rabbi innaka wa'adtani alla tuhziyani yauma yub'atsun, ya, yauma yub'atsun. Kemudian Nabi Ibrahim alaihi salam itu dengan kalimat wahai Rabb, ya, dengan kalimat dia mengatakan, wahai Rabb, sesungguhnya engkau telah berjanji kepadaku, kata Nabi Ibrahim alaihi salam kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya engkau telah berjanji kepadaku, ya, telah berjanji kepada, maksudnya Nabi Ibrahim alaihi salam, untuk tidak mempermalukan Nabi Ibrahim pada hari pembangkitan, ya, pada hari kebangkitan. Jadi Ibrahim alaihi salam itu menyampaikan kepada Tuhannya bahwasanya Tuhannya telah berjanji kepadanya untuk tidak mempermalukan dirinya pada hari kebangkitan. Lantas di sini terus kemudian dia mengatakan, fa ayyu khizzin ahza min abiyil ab'adi, ya. Kemudian dia mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat, lalu apa yang lebih memalukan daripada keberadaan bapakku yang lebih jauh dari rahmatmu, ya. Maksudnya Nabi Ibrahim menyampaikan bahwa kalau memang dia tidak dimalukan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat, kenapa ada kasus yang menimpa bapaknya yang membuat dirinya merasa malu di hadapan Allah pada hari kiamat tersebut. Ya, selanjutnya fayaqulullahu ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala pun berfirman menyampaikan kepada Nabi Ibrahim alaihi salam dengan kalimat, inni haramtul jannah alal kafirin. Ketahuilah wahai Ibrahim bahwa sesungguhnya saya sudah mengharamkan surga kepada orang-orang yang kafir. Ya, sekali lagi Allah menegaskan kepada Nabi Ibrahim alaihi salam dengan kalimat, ketahuilah wahai Ibrahim, sesungguhnya saya telah dan sudah mengharamkan surga itu untuk orang-orang yang kafir. Kemudian di sini summa yuqal, kemudian dikatakan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, ya Ibrahim, wahai Ibrahim, ma tahta rijlaika, apa yang ada di bawah kakimu? Kemudian fayanzuru, kemudian Nabi Ibrahim lantas melihat di bawah kakinya, fa idza huwa bizikhin multatikhin fayukhadhu bikawaimihi fayulqa finnar. Nah, apa yang terjadi saudara yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Kemudian Nabi Ibrahim melihat kakinya, lantas yang dia temui seekor hiena. Lalu hiena itu berlumuran darah, ya, berlumuran darah dengan lumpur. Singkat cerita, Nabi Ibrahim alaihi salam kemudian menggerakkan kakinya untuk melemparkan hiena tersebut masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Saudara kaum muslimin jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kesimpulan yang dapat kita ambil dari Sahih Bukhari pada nomor 3101 ini adalah kunci masuk seseorang ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala adalah dia harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah, maka kesimpulan yang dapat kita ambil dari pelajaran komunikasi antara Ibrahim alaihi salam bersama ayahnya Azar, yaitu Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa sesungguhnya orang-orang yang ingin mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala itu tidak boleh kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya harus beriman kepada Allah sehingga dia bisa mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Hal ini kembali kita diingatkan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan, man mata yusyrik billahi syai'an dakhalan nar. Barang siapa yang mati kemudian dia mensyirikatkan Allah Subhanahu wa taala, maka tempatnya adalah neraka. Nah, ini memberikan pembelajaran kepada kita. Yang pertama yaitu anjuran untuk memperbaiki ketauhidan kita
agar kita tetap istiqomah di jalur yang sudah kita yakini dengan kebenaran agama kita, dengan keyakinan agama kita, untuk tetap fokus menyembah Allah tanpa melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, tanpa kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa yang menjadi keyakinan kita itu bisa memberikan dorongan kepada kita untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita banyak melakukan dosa, tapi kalau akidah kita tetap pada yang diridhoi dan dirahmati oleh Allah, jaminannya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah bahas hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan, "Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah." Siapa yang mati kemudian dia tetap istiqomah terhadap ketauhidannya kepada Allah, maka tempatnya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Meskipun nantinya dia akan diproses ketika dia di dunia berdosa dan tidak menjalankan apa yang diperintahkan Allah, justru dia mengerjakan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang singkat ini memberikan manfaat kepada kita dari percakapan singkat antara Nabi Ibrahim alaihissalam bersama bapaknya Azar di hari kiamat nanti, memberikan pencerahan kepada kita bahwa sesungguhnya ketauhidan yang ada pada kita tidak boleh luntur, dan kita tetap istiqomah untuk menjaganya sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.